Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di obrolan kita ya. Iya. Obrolan orang tua mencari jati diri ya. Iya. Orang-orang tua itu senangnya kan ngobrol untuk mencari jati diri. Jati diri sebenarnya siapa diri kita gitu. Terus yang saat ini nanti kalau ada ini saja, kalau ada pemahaman yang beda ya mohon maaf ya. Iya. Pemahaman untuk mencari jati diri itu sebenarnya Jalannya beda-beda. jalannya beda-beda, iya. Jalannya beda-beda terus sebenarnya, tapi kalau sudah ketemu yuk sama saja. Kalau orang-orang sudah ketemu itu apapun jalannya yuk mereka ketawa bersama di sana. Senang bersama. Senang apa? Senang bersama Allah gitu ya. Iya, iya. Senang bersama Tuhannya. Tuhannya satu, wujudnya satu, yang gerak-gerik satu gitu. Yang hidup satu. Yang kita bahas tapi ini sekarang adalah simbol-simbol warna spiritual. Warna spiritual. Simbol-simbol warna spiritual. Makom spiritual itu biasanya digambarkan dengan simbol-simbol. Oh, makomnya orang ini berarti simbolnya ini, orang ini simbolnya ini, begitu. Itu orang-orang yang orang-orang yang paham simbol, nanti Simbol makom itu tadi. menggambarkan makom, itu menggambarkan makom. Itu yang orang-orang Jawa biasanya ada sedulur papat, itu yang menggambarkan apa sedulur papat itu. Tanah, apa ya? Api, angin, air, tanah. Itu sebenarnya menggambarkan makom ya. Ya. Tapi ada yang pemahaman itu bukan makom, itu cuma sebagai sedulur papat saja gitu. Itu nggak masalah sebenarnya ya. Pemahaman untuk memahami suatu simbol itu sebenarnya memahami Allah aja beda-beda ya. Kayak orang buta itu loh. Orang buta memahami gajah itu yang pegang kaki katanya gajah kayak kaki, yang pegang kuping ternyata gajah kayak kuping. Memahami ekor, yang pegang ekor memahami kayak ekor itu. Yang kita itu kayak orang buta itu, dan yang memahami Allah itu ya. Itu nanti yang beda jangan disamakan, yang sama jangan dibedakan, itu saja. Kalau pemahaman beda ya diterima saja. Yang penting menyatukan tujuan gitu. Menyatukan tujuan, ketemu yang maha hidup, satu itu. Kita kembali lagi untuk pemahaman tentang simbol makom spiritual. Ya. Simbol makom. Orang-orang spiritual itu ternyata disimbolkan yang orang-orang yang syariat. Ya, orang-orang syariat itu simbolnya adalah merah, begitu. Merah. Merah. Ya. Simbolnya merah, api. Ya. Itu apa tuh maknanya merah itu ya. Merah itu ternyata yang dipakai untuk memandang sesuatu itu ternyata cuma mata dohir gitu saja. Ya, itu masih di makom syariat di alam satu. Ya, kita biar kenal alamnya Syaikhul Qadir Jilani ya. Syaikhul Qadir Jilani itu bikin ilmu, tinggal kita pelajari, diklopkan gitu. Tinggal kita pelajari. Tinggal pelajari, kita tidak bikin, cuma membaca ilmunya Syaikhul Qadir Jilani. Kalau orang syariat itu simbol warnanya adalah merah. Kalau orang Thoriko simbol warnanya kuning. Orang makrifat simbol warnanya putih. Orang hakikat simbol warnanya hitam. Nah itu hitam ya.
Nah, merah, kuning, putih, hitam. Ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah hijau, apa itu warna hijau, itu simbol warna apa? Itu simbol makom apa? Gitu. Ada lagi, Mas. Ada lagi warna hijau. Satu lagi hijau. Hijau. Hijau itu sebenarnya makom orang-orang yang sampai di titik kidir. Kidir. Mutmainah itu. Mutmainah. Itu. Simbolnya hijau. Simbolnya hijau. Itu belum masuk ke alamnya ilahiyah, Putih itu. sudah lepas dari alam makhluk. Sudah lepas dari alam 1, 2, tapi belum masuk ke alam 3, 4. 3, 4. Itu masih di tengah. Apa tandanya? Itu tenang diri, tidak ngaruh ke glamurnya dunia, tapi belum masuk ke alam ilahiyah. Itu simbolnya hijau. Titik kidir. Titik kidir. Berarti ternyata simbol-simbol warna itu menggambarkan sebuah tingkatan makom spiritual. Ya. Tingkatan makom, ya. Merah itu ya marah yang dipakai dohirnya saja. Ya. Nafsu marah itu. Nafsunya senang sama dunia. Yang dilihat dunia. Yang dilihat anunya api itu tadi. dohirnya saja. Gambarnya api. Ya. Terus kalau kuning, gambarnya angin. Simbolnya angin, kuning, warna kuning. Itu kuning, itu angin itu apa ya? Angin itu masih terombang-ambing. Mopat mabit itu. Mopat mabit. Terombang-ambing. Terombang-ambing ya, masih ngambang. Mopat mabit. Belum ada tempat gitu maksudnya. Belum menempati. Lungguh kalau Jawa. Kalau Jawa belum lungguh. Belum bersama Allah, tapi sudah lepas dari dunia. Alam 1. Sudah lepas dari dunia, tapi belum masuk alam 3. Ngambang itu. Itu apa ya? Digambarkan kuning itu. Kuning, ya kuning. Kalau sudah itu masuk ke alam 3, itu simbolnya adalah putih. Tapi sebelum masuk alam 3 kan ketenangan dulu itu ada di titik kidir itu. Titik kidir itu ada hijau. Ada hijau itu tenang diri. Diri dulu. Ya, tenang diri, titik kidir hijau. Itu tenang diri, sudah enggak ngaruh sama kenikmatan dunia. Tenang. Batinnya tenang. Tapi belum masuk ke warna putih. Belum masuk ke alam 3, belum senang Allah. Yang dituju kita senang Allah. Belum ketemu. Putih itu sebenarnya bukan putih lah sebenarnya. Bukan putih itu bukan. Jadi kok bisa diputih itu apa memang sulit? Ini sebenarnya inilah. Kalau ketemu Allah itu ketemu cahaya di atas cahaya. Ketemu cahaya terang. Itu. Cahaya terang. Ketemu cahaya terang. Gambarnya terang itu kan mencari cahaya terang itu apa ya, disimbolkan warna itu kan sulit, nggak ada itu tanpa warna kok terang itu. Terang itu tanpa warna. Akhirnya yang paling mendekati, yang gampang dipahami gitu. Yang mendekati akhirnya yang dipakai putih. Orang-orang sejatinya terang itu, Pak Nur. Gambarkan terang itu. Digambarkan terang. Sebenarnya terang, ketemu cahaya terang. Cahaya di atas cahaya. Itu ketemu Allahnya. Itu terang. Karena keterbatasan manusia. Manusia ini terbatas. Segalanya serba terbatas. Memahami Allah ya terbatas. Gitu. Kayak orang tiga buta itu. Mengambil gajah, ternyata ya beda-beda. Kalau yang dipegang beda-beda begitu. Memang kemampuannya sampai situ. Iya. Akhirnya memahami simbol warna pun juga terbatas. Mencari warna terang itu ya apa gitu. Ya mendekati akhirnya dipakai putih. Ya orang-orang yang ketemu berarti warnanya simbolnya putih. Ya. Kalau sudah kembali
ke dunia anarki setelah ketemu. Ya. Dunia 4. Dunia 4. Alam 4 itu. Alam 4. Nah, ya. Alam 4 itu alam lahut. Oke. Nah, ya. Oke. Turunnya Jatullah. Iya, tuh. Jatullah yang turun. Iya. Rohnya manusianya sudah lebur di alam 3. Iya. Jatullahnya yang sendiri yang turun di alam 4. Ya, akhirnya yang dipandang manusianya, oh ternyata engkau semua, Jatullah semua. Hakikatnya ya Allah sendiri. Hakikatnya ternyata semuanya wujudullah. Ya, yang dipandang itu Hakikatnya Jatullah. ya. Itu digambarkan dengan dunia itu digambarkan dengan kegelapan. Hitam itu. Hitam. Oh. Nah, Gelap hitam itu berarti gambarnya yang gelap itu kan. gelap. Karena keterbatasan jadinya hitam yang bisa dipahami gitu. Yang dipahami mendekati untuk kegelapan itu kan warna hitam. Hitam. Sejatinya ya warna Gelap. gelap. Warna gelap. Orang-orang hakikat itu nanya sejatinya di dunia itu gelap loh, gitu loh. Memahami benar bahwa di dunia itu gelap. Yang ketemu Allah baru nanti terang. Nah, itu. Akhirnya di hakikat itu digambarkan warna hitam. Nah, karena keterbatasan kita mencari warna gelap, sulit nggak ya, ketemu. Gelap itu juga sebenarnya bukan hitam itu, Bukan karena hitam. yang mendekati. Yang paling rasional itu yang warna gelap itu ya hitam. Gitu. Hitam. Jadi gampangannya dimudahkan biar paham gitu ya. Inilah sejatinya gelap kan. gelap. Yakin bahwa di balik gelap ada terang. Iya, terang yang Cahaya itu gelap, tadi. cahaya terang. Cahaya terang. Nah, cahaya terang. Itu, oh ternyata dunia itu sebenarnya gelap kok gitu. Jadi ada yang ada terangnya itu di balik ini. Itu sudah yakin orang-orang hakikat itu. Orang-orang yang hidup di alam 4 itu yakin. Akhirnya apa kesimpulannya? Kiswah itu kenapa Ka'bah ditutupnya itu hitam? Kenapa Ka'bah itu kok penutupnya atau kiswahnya itu hitam? warna hitam. Warna hitam. Kok tidak kuning, tidak hijau? Melambangkan apa ya? Apa? Itu melambangkan puncak spiritual. Oh, Puncak spiritual kita itu sebenarnya hitam. gelap. Iya, gelap tadi. Puncak spiritual kita ternyata gelap. Di dunia itu gelap gitu. Sehingga menggambarkan bahwa alam dunia itu alam gelap. Sehingga Ka'bah itu ditutup dengan warna hitam. Bukan putih, bukan kuning, bukan hijau. Tapi di balik hitam itu ada putih, gitu loh. Cahaya terang tadi. Di balik cahaya gelap itu diliputi cahaya terang. Itu ya. Itu makom-makom yang disimbolkan dengan sebuah warna. Bukan warna-warna. Itu kenapa Ka'bah itu ditutup dengan warna hitam. Bukan ditutup warna putih atau kuning atau hijau. Melambangkan makom itu tadi. Melambangkan makom spiritual. Spiritual yang Paling puncak. Gelap sebenarnya, tapi memudahkannya diwarnai hitam. Hitam. Orang yang memahami warna hitam itu kalau sudah ketemu di alam 3, ketemu Allah, ketemu di cahaya, di atas cahaya itu, ketemu terang. Terang, baru yakin, oh ternyata di dunia itu gelap. Yang terang itu di sana loh, di alam 3, gitu loh. Sehingga orang-orang hakikat dia paham itu. Oh ternyata yang dibalik ini loh yang terang, itu paham. Ya. Yang dibalik dunia itu loh yang paham, yang meliputi dunia itu loh yang terang gitu. Yang meliputi dunia itu ada cahaya terang. Walaupun ini kita bisa melihat wujud-wujud, itu sebenarnya gelap. Terang itu kalau sudah ketemu Allah, itu cahayanya ketemu Allah, bukan cahayanya dunia. Cahaya dunia itu ternyata gelap dengan disimbolkan warna hitam. Cahaya Allah itu loh ya cahaya terang yang disimbolkan warna putih. Ya, itu kesimpulannya bahwa kenapa Ka'bah itu ditutup dengan warna hitam.
ternyata itu adalah puncaknya spiritual, memahami Allah dengan memahami makom-makom spiritual dengan simbol-simbol warna, itu ya. Jadi itu ya. Kalau ada salah ada beda pemahaman, saya mohon maaf ya. Ada beda penafsiran, mohon maaf. Tafsirnya antar manusia beda-beda ya, antar golongan beda-beda. Kayak 3 orang buta memahami gajah, yang satu pegang kuping, yang satu pegang kaki, yang satu pegang ekor. Gajah ya dikira kayak kuping, kayak kaki, kayak ekor. Yang pegang kuping kayak gajah kayak kuping, pegang kaki gajah kayak kaki, pegang ekor gajah kayak ekor, gitu. Itu apa maknanya? Yang sama jangan dibedakan. Hendaknya memahami gajahnya, ya. Yang beda jangan disamakan. Yang sudah hakikat ya sama jangan dibedakan, yang syariat yang beda jangan disamakan. Itu tetap saja nggak akan ketemu, ya. Malah rame dalam spiritual nanti. Nggak akan ada kedamaian. Ya, saya kira itu adalah obrolan kita saja. Ya. Kalau salah pemahaman, beda pemahaman, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.